baca pantun rohani. Pantun rohani untuk hari ini, Kamis 8 Juli 2021. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. dengan Lia di Surabaya. Bersama saya, Freda dari Salatiga. Bersama saya, Aleta dari Solo. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gemasan Tuhan Luciansen edisi Kamis 8 Juli 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudariku yang terkasih, sejarah pernah mencatat adanya praktek jual beli sakramen, pelayanan-pelayanan rohani dalam gereja yang diukur berdasarkan materi. Praktek yang salah itu dikenal dengan nama simoni. Praktek yang salah itu dalam sejarah terus berulang, baik dengan cara yang sama maupun dengan cara-cara baru. Cara-cara baru, misalnya, hanya melayani kelompok-kelompok berada dan menyingkirkan kelompok-kelompok yang secara ekonomi lemah, juga adalah bentuk baru dari simoni. Semoga kita menjauhi praktek-praktek seperti itu, karena hal itu bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri dalam Injil hari ini. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berilah juga dengan cuma-cuma. Perintah Yesus ini didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, panggilan menjadi murid Yesus adalah sebuah karunia, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita secara cuma-cuma. Di tempat umum, jangan berlama-lama. Ibadah dari rumah pun harus rela. Kalian mendapat dengan cuma-cuma, maka berikan dengan cuma-cuma pula. Kita tidak pernah membayar sedikit pun untuk menjadi murid Tuhan, atau kita tidak pernah menyogok Allah untuk bisa menjadi muridnya. Kita dipilih oleh Allah karena Allah menganggap kita layak untuk menjadi murid-muridnya. Alasan yang kedua adalah tugas pelayanan yang diserahkan kepada 12 rasul dan juga kepada kita juga adalah pelayanan yang cuma-cuma. Kemurahan dan kerahiman Allah yang kita alami setiap hari dalam berbagai bentuknya adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Allah tanpa dibayar oleh manusia. Ada masa di mana kita berdosa dan Allah datang memanggil kita kembali kepadanya. Rahmat pengampunan itu diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Ada saatnya kita lemah dan jatuh. Allah datang dengan caranya mengangkat kembali kita. Dan rahmat itu juga kita terima secara cuma-cuma. Ada saatnya kita berdosa, menyimpang dari jalannya, mengkhianati Dia, mengkhianati saudara-saudari kita. Allah membawa kita kembali dekat kepadanya, menunjukkan kerahimannya dengan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Itulah rahmat yang juga kita peroleh secara cuma-cuma. musim kemarau sering merasa dahaga. Jangan lupa berbanyak minum airnya. Jangan membawa bekal apapun juga. Setiap pekerja berhak atas upahnya. Apa yang kita terima dari Allah, itulah yang harus kita berikan juga kepada orang lain secara cuma-cuma. Di sekitar kita, banyak orang yang mengalami kesulitan. Banyak orang yang sakit dan menderita, mengalami berbagai persoalan. Kalau kita mau hidup sesuai dengan perintah Yesus hari ini, memberi secara cuma-cuma, karena Allah telah bermurah hati kepada kita juga secara cuma-cuma, maka pelayanan kita kepada orang-orang yang sakit, yang menderita, yang ditimpa berbagai kemalangan, tidak boleh kita ukur dari materi. Sebab itu berlawanan dengan perintah Tuhan. Memberi secara cuma-cuma kepada orang-orang yang menderita adalah memberikan waktu kita untuk ada bersama mereka, mengerti persoalan mereka,
menjadi sahabat bagi mereka yang sedang kesulitan. Memberi secara cuma-cuma artinya kita menyisihkan waktu, berlutut, berdoa, mohon kekuatan dari Allah, agar saudara-saudari kita boleh terus melanjutkan hidup mereka. Dan masih banyak contoh yang lain, arti memberi secara cuma-cuma. Sekarang hati-hati kalau bertamu. Itu pun kalau memang harus bertemu. Jika orang tak mau terima salammu, salam itu akan kembali padamu. Terkadang kita merasa memberi secara cuma-cuma itu tidak menguntungkan apa-apa. Bahkan kita bisa ikut menanggung beban, kesulitan, persoalan dari saudara-saudari kita. Tetapi itulah teladan Yesus yang ikut menanggung kelemahan kita, ikut menanggung dosa-dosa kita. Barangkali bantuan kita tidak menyelesaikan seluruhnya persoalan yang dialami oleh saudara-saudari kita. Tetapi jika kita memberikannya dengan tulus hati, secara cuma-cuma, dengan penuh cinta, beban, persoalan dan kesulitan mereka bolehlah sedikit diringankan. Dan saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan tetap merasakan kehadiran Allah yang penuh kasih, yang melawat dan menyembuhkan mereka, yang mengangkat dan mengampuni mereka melalui diri kita yang mau melayani mereka. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yones Sunu SVD dari Bible Center Batang. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat bertekun dalam pelayanan. Siap diterima juga siap ditolak. Berkah dalam. Berkah dalam.